kembali lagi di Samber Nyawa Klopedia. Di episode sebelumnya kita sempat membahas soal Persis Solo jadi salah satu pendiri PSSI. Kalau ada yang ketinggalan infonya bisa klik tautan di kolom deskripsi. Nah, di salah satu pembahasannya diceritakan bahwa sebelumnya PSSI berdiri sudah ada lebih dulu federasi berbeda bernama IFB. Ini juga federasi sepak bola yang diisi klub-klub pribumi. Tapi harus dibubarkan karena satu hal yang dianggap sudah terlalu pro ke Belanda. Nah, di edisi kali ini kita akan kulik lebih dalam lagi soal federasi IFB ini. Masih bersama saya, Manisa. Kota Solo menjadi salah satu pelopor perkembangan sepak bola di Indonesia, bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka. Persis Solo sudah berdiri sejak tahun 1923. Itu artinya tahun depan Persis akan genap berusia 100 tahun. Persis jadi salah satu klub tertua di Indonesia yang masih eksis hingga hari ini. Bahkan, klub sepak bola pribumi tertua yang sempat terbentuk di Indonesia juga berdiri di kota Solo. Klub tersebut adalah Romeo. Klub ini berdiri pada tahun 1908. Jadi, bisa dibilang eksistensi klub sepak bola di kota Solo tentu tidak bisa dikesampingkan dalam sejarah sepak bola di Indonesia. Bicara soal organisasi sepak bola, Persis terbentuk sebagai wadah dari komunitas klub sepak bola pribumi di kota Solo. Jadi, istilahnya Persis itu menaungi banyak klub. Nah, Persis Solo juga jadi pendiri organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau yang kita kenal dengan nama PSSI. PSSI didirikan pada tahun 1930. Tapi tentu tak banyak yang tahu, sebelum mendirikan PSSI, Persis ternyata sempat membentuk perkumpulan sepak bola lainnya, tepatnya di era 1920-an. Setahun setelah Persis berdiri pada tahun 1924, Persis yang kala itu masih bernama VVB membuat organisasi bernama Javaschil Football Bond atau JVB. JVB sendiri diprakasai oleh Dr. Weddio Diningrat dan Wongso Nagoro. JVB didirikan dengan bertujuan untuk menampung bon-bon yang daerah di Pulau Jawa. Pengurus JVB kala itu adalah Weddio Diningrat, Wongso Nagoro, Jenderal Mayor Suharjo, Imam Mursidi, Reksodi Puro, dan Sastro Saksono. Tapi sayang, misi mereka kandas di tengah jalan. Banyak kendala yang terjadi. Salah satunya soal sulit terbentuknya bon-bon sepak bola bentukan pribumi di luar kota Solo. Sebelum JVB dibentuk di kota Solo, ternyata lebih dulu dibentuk federasi lainnya yang bernama MJVB. Singkatan dari Midden Java Football Bond. Organisasi ini menampung bon-bon asal Jawa Tengah. MJVB juga didirikan oleh beberapa tokoh penting di bumi pertiwi. Pertama adalah KRT Dr. Rajiman Weddio Diningrat selaku ketua. Dia adalah tokoh penggerak nasional. Dia awalnya mengenyam sekolah dokter tinggi di Amsterdam, Belanda. Kemudian mengabdikan diri dan ilmunya menjadi dokter di Keraton Surakarta. Selain itu, dia juga tercatat sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat dengan nama BPUPKI. Badan inilah yang jadi cikal bakal konstitusi negara Indonesia yang kini dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945. Tokoh kedua adalah KRMT Mr. Wongso Nagoro selaku Wakil Ketua. Dia sebelumnya aktif di perkumpulan Jong Java dan bahkan sempat jadi ketua pada tahun 1926. Sama seperti Rajiman Weddio Diningrat, Wongso Nagoro juga jadi anggota BPUPKI. Usai merdeka, Wongso Nagoro sempat menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan hingga jadi Wakil Perdana Menteri Indonesia. Tokoh penting pendirian MJVB lainnya adalah R. Suharjo Harjo Wardoyo.
Dia saat itu masih jadi perwira di Legiun Mangkunegaran. Ada juga sosok RNJ Rekso Hartono atau RMNG Rekso Diprojo. Rekso Diprojo tercatat sebagai pendiri Persis Solo asal klub Romeo. Lalu ada juga sosok pendiri MJVB lainnya seperti RL Sastro Saksono atau yang dikenal dengan nama RNG Sastro Hardono, RNG Sastro Husodo atau RMND Karto Hajendro, dan M. Slamet Sumitro yang saat itu berprofesi sebagai dokter. Sayangnya, baik MJVB maupun JVB gagal berkiprah panjang. Hal ini disebabkan belum seluruh daerah di Jawa memiliki BON sepak bola yang dibentuk oleh kaum pribumi. Di fase lainnya, pada 1927 di Surabaya dibentuk klub bernama Surabaya C Indonesia Football Bond atau SIVB. Mana klub ini kini kita kenal dengan nama Persebaya Surabaya. Tak lama sebelum berdiri, anggota SIVB ikut menggelorakan semangat perjuangan dari lapangan hijau ke seluruh kota. IVB didirikan pada tahun 1927. Pembentukannya digelar di gedung Indonesia Studies Club di Bubutan, Surabaya. Gedung ini sekarang bernama Gedung Nasional Indonesia. Ada perwakilan 4 klub yang hadir, mulai dari Persis Solo, Persebaya Surabaya, PS Hizbul Waton Jogja, dan BIVB Bandung. BIVB sendiri adalah cikal bakal dari embrio klub Persib Bandung yang masih eksis hingga saat ini. Selain itu, pengurus lainnya adalah Dr. M. Suryatin sebagai wakil ketua, kemudian RT Cindarbumi sebagai sekretaris, RM Bintarti dan Maskan selaku komisaris, hingga RNG Sastro Harjendro berstatus sebagai komisaris wilayah Jawa Tengah. Kantor pusat IVB akhirnya diputuskan berkedudukan di Surabaya. Ada yang menarik dari sisi penamaan SIVB IVB, di mana di situ ada unsur nama Indonesia di dalamnya, yakni melalui istilah Indonesische. Cukup menarik, sebab di tahun 1927 Indonesia belum merdeka. Namun sepertinya nama Indonesia sudah mulai digelorakan oleh beberapa pemuda untuk menamai organisasinya. Puncaknya pada tahun 1928, di mana Sumpah Pemuda dikumandangkan. Sejak saat itu, beberapa nama Belanda mulai diganti dengan kata berbau Indonesia. Penggunaan logo pun sudah mulai digunakan di era tersebut. IVB menggunakan lambang gula kelapa yang melambangkan warna merah dan putih sebagai dasar lambang tersebut. Pemilihan logo mengadopsi mentah-mentah simbol gula klopo. Ini adalah identitas Pangeran Diponegoro. Selain itu, untuk warna kostum juga akhirnya ditentukan. Perwakilan Bandung yakni BIVB dengan seragam merah putih, VVB Solo dengan seragam putih merah, HW Jogja dengan kostum putih hitam, dan wakil Surabaya dengan warna hijau putih. Oh iya, ada sedikit kejutan. Ternyata sebelum organisasi IVB didirikan, di Solo juga ada nama klub bernama sama. Bedanya, IVB ini adalah pesaing VVB di tahun 1923 hingga 1924-an. Bisa dibilang klub ini dibentuk oleh mantan anggota VVB. Tapi untuk lebih detail soal pembahasan ini, sepertinya akan kita bahas di episode selanjutnya saja ya. Ditunggu saja video selanjutnya. Kembali ke Federasi BON IVB. Federasi ini ternyata umurnya tak panjang. Soalnya pada 30 April 1930, IVB dinyatakan harus. Hal ini karena kedekatannya dengan sepak bola. Ini lantaran PSSI baru saja berdiri, tepatnya pada 19 April 1930. Jadi 11 hari setelah PSSI didirikan, IVB dinyatakan bubar. Kalau bicara soal pendiri PSSI, ada 7 klub. Mulai dari Persis Solo, PSIM Jogja, PSM Madiun, PPSM Magelang, Persija Jakarta, dan BIVB Bandung.
Nah, itu kisah eksistensi Federasi MJVB, JVB hingga IVB. Federasi ini sempat eksis sebentar sebelum PSSI akhirnya didirikan. Nah, kalau ada informasi lebih soal topik pembahasan ini bisa ditulis di kolom komentar ya. Dan kalau mau ada pembahasan menarik lainnya juga bisa request. Jangan lupa pantengin video Sambernya Waklopedia di akun YouTube Radar Solo TV. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Persis Solo, Sak Jose. Dadah!